Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Bagaimana pelaksanaan sholat id? Baik, yang pertama tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah. Ya, sholat id tidak ada qobliyah dan ba'diyah. Ya, sebagaimana sabda atau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal adha au fitr fa shalla rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha." Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitr, kemudian salat 2 rakaat, yaitu salat Idnya, dan beliau tidak salat qabliyah ataupun ba'diyah. Kemudian juga tidak ada azan dan iqamah. Ya. Nanti jangan sebagai kepala keluarga minta anaknya, "Nak, qomat salat Id." Enggak ada ya. Enggak ada azan pula, ya. Wala azan bi ghairi azan wala iqamah. Tidak ada azan dan iqamah. Kemudian tata cara salatnya, pertama sama takbiratul ihram sebagaimana salat-salat yang lainnya. Kemudian yang kedua disunahkan menambah dengan takbir zawaid namanya. Sebanyak 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi 'id thintai asyrata takbiratan, sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Walam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Id itu 12 takbir. 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Para ulama sepakat untuk 5 takbir pada rakaat kedua itu selain takbiratul intiqal, ya. Selain daripada takbiratul intiqal. Jadi tatkal dari sujud mau takbir ke atas kan takbir tuh. Ya, jadi 5-nya itu selain takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Jadi 5 murni 5. Nah, yang jadi perbedaan pendapat ini adalah takbir yang 7 di rakaat pertama. Apakah termasuk takbiratul ihram ataukah tidak? Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, beliau mengatakan selain daripada takbiratul ihram, sehingga totalnya 8. Namun pendapat yang lainnya, mazhab Maliki, termasuk takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram 1, sisanya adalah 6. Jadi jumlah totalnya adalah 7. Kalau pendapat Imam Syafi'i, 1 itu takbiratul ihram, kemudian ditambah 7, menjadi totalnya adalah 8. Dan boleh sambil mengangkat tangan, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan kita tahu bagaimana Ibnu Umar begitu kerasnya, begitu semangatnya dalam mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh sambil bertakbir sambil angkat tangan. Jadi perlu dibedakan ya, takbir itu bukan seperti ini. Bukan, itu bukan takbir, tapi takbir itu Allahu Akbar. Ini namanya angkat tangan, ya. Jadi boleh sambil bertakbir, kemudian sambil angkat tangan. Baik, yang selanjutnya baca istiftahnya kapan? Iftitahnya kapan? Dan di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan baca doa istiftah itu dibaca setelah takbir zawaid, ya. Ada yang mengatakan setelah takbir zawaid, takbir tambahan yang 7, ya. Nah, dengan alasan karena istiftah itu langsung dibaca setelahnya ta'awudz. Jadi habis doa istiftah, ta'awudz baru baca surat. Ya, Al-Fatihah. Baca surat-surat pendek atau surat yang nanti yang kita sebutkan yang disunahkan. Itu alasannya. Karena setelah istiftah, ta'awudz, a'udzubillah, kemudian baru baca surat. Itu alasannya. Adapun pendapat yang kedua diambil ini pendapat Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan enggak, habis takbiratul ihram, habis itu istiftah. Habis istiftah baru takbir zawaid, takbir tambahan yang ada 7. Baru setelahnya ta'awudz, baru membaca Al-Fatihah. Dengan alasan bahwa istiftah itu kan pembuka. Maka hendaknya dibaca di awal, setelah takbiratul ihram baru baca istiftah. Ya. Baru baca istiftah, baru setelahnya ta'awudz, baru setelah itu baru setelah itu takbir zawaid, takbir tambahan, baru setelahnya ta'awudz. Karena ta'awudz itu berkaitan erat dengan baca surat. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika membaca Al-Qur'an maka berta'awudzlah dengan bismillah, dengan Allah Azza wa Jalla dari syaitan-syaitan yang terkutuk. Nah, jadi kalau ta'awudz itu kaitannya dengan baca surat, sementara istiftah itu berkaitannya dengan awal mula sholat, ya. Itu alasan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Allahu a'lam bishawab. Baik.
Kemudian yang selanjutnya setelah tatkala takbir zawaid, ada tidak bacaan-bacaannya di antara takbir-takbir zawaid, takbir-takbir tambahan? Pada dasarnya tidak ada bacaan tertentu. Pada dasarnya tidak ada bacaan tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ya, ini riwayat dari Ibnu Mas'ud. Di antara tiap takbir hendaknya menyanjung dan memuji Allah. Dan Syekhul Islam mengatakan bahwa sebagian salaf di antara tiap takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Allahumma ghfirli warhamni. Ya. Namun pada dasarnya tidak dibatasi hanya dengan bacaan itu saja. Karena tujuannya adalah memuji, menyanjung. Namun tidak ada hadis yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya adanya bacaan-bacaan khusus, ya, di antara takbir-takbir tambahan. Bagaimana dengan kasus takbir zawaid yang dilupakan? Dalam arti lupa. Ini sudah keberapa? Atau bahkan lupa sama sekali. Habis takbiratul ihram, istilah langsung Al-Fatihah. Seperti pengalaman pertama saya jadi imam Id. Saya lupa takbir zawaid. Ya, akhirnya ditegur oleh jamaah. Subhanallah. Baru saya tambah. Nah, bagaimana dengan kasus tersebut? Apakah nantinya sujud sahwi? Atau bagaimana? Maka jumhur ulama ikhwatal iman, takbir zawaid itu sunnah. Kalau lupa, ya sudah. Tinggalkan, langsung baca Al-Fatihah, dan tidak perlu sujud sahwi. Kalau seandainya lupa. Ya. Kalaupun ingat tatkala Al-Fatihah nggak perlu diulang. Ya, karena jumhur ulama mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah, dan jika lupa ya ditinggalkan dan tidak perlu sujud sahwi. Nah, setelah takbir zawaid baru membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat yang lainnya, disunahkan baca surat Qaf dan surat Al-Qamar, atau surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah, atau surat-surat yang dihafal, ya. Surat-surat yang dihafal. Baik, kemudian setelah membaca surat seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya, kemudian bangkit kembali baru takbir zawaid lagi, takbir yang 5 di rakaat kedua. Kemudian baca surat Al-Fatihah, baca surat yang kita hafal atau sesuai dengan sunnah yang diajarkan. Setelah itu mengerjakan gerakan-gerakan seperti biasa, selesai, salam, kemudian tidak ada khutbah setelahnya. Ya, jadi itu tata cara sholat Id di rumah. Dan walaupun di rumah, nanti mungkin berdasarkan arahan-arahan yang ada, dan tentunya sudah dikeluarkan fatwa dari MUI Indonesia bahwasanya kalau seandainya kondisi tidak memungkinkan untuk sholat di tanah lapang atau mungkin di masjid, berdasarkan fatwa yang kita ketahui bahwasanya kita difatwakan boleh untuk sholat di rumah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.